Sehat teman-teman semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang sangat istimewa ini bisa ngumpul lagi dengan anak-anak muda Dresan Yogyakarta yang sebagian besarnya masih jomblo fisabilillah. Walaupun jomblo tapi tetap di jalan Allah. Karena justru ketika masih jomblo dan kita setia di jalan Allah, berarti kita masuk salah satu di antara 7 golongan syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu 7 golongan orang yang dapat naungan Allah, yaitu golongan kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan atau ibadah kepada Allah. Soalnya taat ketika masih sendiri itu lebih rumit daripada taat ketika udah berdua. Kalau sendiri taat, nggak ada yang dorong-dorong, nggak ada yang ngebangunin tahajud, nggak ada yang ngebangunin subuh. Bahkan kalau kita tidurnya sampai 3 hari juga nggak ada yang bangunin. Tapi kalau udah berdua, nggak bisa tidur. Nggak usah dilanjut. Ya, jadi teman-teman, taat ketika sendiri tuh harus banyak yang dijaga. Jaga pandangan, jaga pikiran, jaga hati. Kalau udah berdua, pandangan nggak perlu dijaga. Malah kalau memandang, berpahala. Pikiran nggak perlu dijaga. Malah kalau ngingat dia terus, berpahala. Rasa nggak perlu dijaga. Malah makin cinta, makin berpahala. Jadi beda banget status orang yang masih sendiri sama yang udah berdua, sehingga dikatakan bahwa menikah itu sebagian dari agama, karena memang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang muncul setelahnya. Tapi tenang, hari ini kita nggak akan bahas bab itu. Saya lagi kalem. Trauma. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas satu tema. Kalau dalam bahasa pesantren tuh dikenal dengan istilah as-siqah billah. Tema tentang as-siqah billah. Kalau dalam bahasa yang lebih santai mungkin istilahnya trust kepada Allah SWT. Percaya atau yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini penting banget, dia termasuk salah satu di antara tema-tema tentang akidah yang kalau dalam bahasa teori itu masuk dalam rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Cuman saya tidak membahasnya dari angle istilah-istilah teoritis, tapi lebih kepada keseharian kita. Contoh-contoh daily yang sering kita alamin, gimana caranya kita ngejalanin hal-hal yang sulit dengan modal as-siqah billah. Dengan modal trust sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya kita ngelakuin hal yang orang lain anggap mustahil dilakukan, modalnya cuman percaya sama Allah. Gimana caranya kita berani ngambil pilihan hidup yang rumit, yang sulit, yang gambling, tetapi yang kita pilih itu adalah pilihan yang Allah ridhoi, sementara orang lain takut mengambil pilihan itu dengan modal as-siqah billah, percaya kepada Allah. Cek. Ini adalah modal hidup kita banget, teman-teman. Kenapa itu? Ini adalah modal hidup kita banget. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mentarbiyah atau menyiapkan Rasul-Rasulnya sebelum Allah memberikan mereka tugas yang sangat berat, yaitu tugas risalah dan nubuah, tugas berdakwah, tugas untuk mengajak orang-orang yang kufur, bahkan raja-raja yang zalim kepada Allah. Sebelum Allah mengutus mereka, sebelum Allah memberi mereka amanah dan tugas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membekali mereka dengan as-siqah billah. Allah akan bekali para rasul dan para nabi ini dengan iman, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika nanti mereka mengemban sebuah tugas yang berat kayak dakwah, menghadapi Fir'aun, Namrud, Haman, dan seterusnya, mereka tidak lagi galau.
Ini gimana nanti kalau, ini gimana nanti jika, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka udah athiqah billah, udah yakin banget kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tajdidul iman, memperbaharui iman dengan tema athiqah billah, udah percaya aja deh sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan atau kita bareng-bareng ya biar lebih seru tilawah Al-Qur'an. Teman-teman punya aplikasi Al-Quran di handphonenya? Nomor mantan? Enggak. Salah nanya. Aplikasi Al-Quran di handphone tolong dibuka surat Toha. Surat 20 kita akan baca dari ayat 9. Kita baca dari ayat 9 sampai ayat 46. Surat Toha, surat 20, kita baca dari ayat 9 sampai ayat 46. Satu lembar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى قال رب لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في
التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering ngalamin satu pengalaman dalam hidup
di mana kita kadang dimudahin urusan kita karena ada seseorang yang bisa memotong banyak birokrasi. Kadang kita ketika misalnya kayak saya nih, karena ada beberapa acara di luar kota, pasti ustadz-ustadz yang lain yang mungkin lebih terkenal ngalamin lebih dahsyat lagi perlakuannya, kemudahan ketika di bandara misalnya. Jadi pernah beberapa kali karena jadwalnya terlalu padat, akhirnya teman-teman banyak yang mencoba untuk ngebantu. Salah satunya adalah komunitas teman-teman pekerja di bandara. Yang udah terbentuk itu salah satunya di Bandara Surabaya. Mereka bikin komunitas di antara pekerja bandara itu untuk nge-LO-in para ulama atau ustadz yang lagi transit ataupun ada acara di Surabaya. Jadi mulai dari pintu pesawat udah dijemput sama mereka. Harusnya kan jemputnya di luar ya. Ini jemput sama panitia ke pintu pesawat. Udah gitu keluar dari situ, bagasinya, baggage tag-nya langsung diambil oleh panitia. Jadi panitia langsung nyewa kayak porter gitu, ngambilin bagasi. Ustadznya langsung masuk ke mobil. Ustadznya langsung masuk ke mobil. Udah gitu nanti di dalam mobil udah disediakan misalnya LO, kalau misalnya ustadznya butuh apa-apa langsung kontak dengan panitia, misalnya mau makan di mana, mau transit di mana dulu, atau mau ke kamar dulu istirahat, mandi, siap-siap. Terus mobilnya jalan, dikawal sama forrider, dikawal sama patwal. Jalan, lampu merah karena pakai petugas, mungkin dia ada perlakuan khusus atau gimana, ada aturan, lewat, macet lewat, sampai ke venue atau ke hotel, lebih cepat dari biasanya. Gitu juga nanti pas beres. Kadang-kadang dalam satu hari ada 2 kota, jadi harus terbang langsung. Kayak misalnya kemarin dari Pekanbaru, Batam, Dumai, terus terbang lagi ke Jakarta misalnya. Itu udah disediain sama teman-teman forwarder dari venue ke bandara. Terus kalau agak telat dikit nggak apa-apa karena udah di-check-inin duluan di bandara. Di bandara bagasi masuk, ustadznya masukin ke kayak business lounge gitu. Terus masuk ke pesawat, udah disediain tempat duduk yang hot seat misalnya. Semua kemudahan ini karena apa? Karena ditolong oleh teman-teman. Ditolong oleh murid-murid, ditolong oleh manusia. Jadi saya akhirnya kadang-kadang ngerasa gini teman-teman. Dalam dunia nih, dalam urusan hidup kita, ditolong oleh teman aja, ditolong oleh manusia aja, urusan kita bisa jadi begitu mudah. Gimana kalau ditolong oleh Allah SWT? Itu yang nolongin teman loh, manusia. Bukan pencipta, bukan penguasa, bukan pemilik, bukan pemelihara. Cuman manusia biasa yang kebenaran qadarullah dia punya akses dalam pekerjaannya. Mungkin dia seorang aparat, mungkin dia emang pekerja bandara, mungkin dia emang pilot, mungkin dia adalah pramugari segala macam. Cuman manusia aja nolongin kita, hidup kita tuh jadi mudah banget. Gimana kalau Allah yang nolongin kita? Dan pastinya pertolongan dari manusia ini Allah juga dibalik semua itu kehendak Allah. Allah yang menggerakkan hati mereka untuk akhirnya nawarin support, nawarin jasanya. Allah yang menggerakkan hatinya untuk mencintai guru-gurunya. Akhirnya dimudahin. Semua ini dibalik segala sesuatu kebaikan ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi sebuah pengalaman buat saya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dalam kasus paling kecil sampai kasus paling besar kayak gitu. Alam yajidka yatiman, bukankah kamu tuh sendiri turun dari pesawat bingung mau kemana ya Bu, mau kemana sendiri tuh nggak ada teman. Akhirnya alam yajidka yatiman fa'awa, Allah berikan kamu teman-teman, dijemput sama LO, dijemput sama orang bandara. Wa wajadaka dhallan, bingung nih mau kemana ya? Terus nanti jalannya lewat jalan mana ya? Nanti kalau macet gimana? Fahada, Allah kasih jalan. Wa wajadaka ailan fa'aghna, kamu dalam keadaan kekurangan, mau tinggal di mana, mau nginep di mana, mau makan apa? Akhirnya Allah SWT ngasih kecukupan. Ini semua bukti kalau Allah berkehendak nolongin kita, hidup kita tuh bakalan sangat-sangat mudah teman-teman. Jadi kalau kita percaya misalnya Ustadz, saya pernah diundang ke sebuah daerah yang agak terpencil.
Terus saya bilang, maaf jadwal saya agak padat. Jadi kalau misalnya tempatnya berjauhan, khawatir kasihan dengan teman-teman yang udah nunggu di acara berikutnya. Sementara flight yang terbang ke wilayah itu seminggu cuman mungkin sekali apa 2 kali gitu. Sementara jadwal saya nggak cocok dengan jadwal flightnya, jadwal penerbangan. Akhirnya salah seorang kepala daerah di wilayah itu bilang, Ustadz tenang aja nggak apa-apa, nanti saya sediakan pesawat pribadi. Jet pribadi, nanti begitu Ustadz landing di bandara yang besar, langsung dijemput sama teman-teman, masuk ke jet pribadi beliau, terbang ke wilayah itu tanpa harus mengikuti jadwal pesawat domestik. Nanti kalau udah beres langsung diantarkan lagi Ustadz, sehingga Ustadz sama sekali nggak perlu khawatir akan telat di acara berikutnya. Insya Allah aman Ustadz. Saya karena tahu beliau seorang penguasa di situ, dan banyak orang yang bilang emang dia punya pesawat pribadi, trust kan, percaya kan? Ya udah deh, karena saya percaya saya ambil jadwal ini. Tapi saya nggak bisa lama-lama ya, nggak apa-apa Ustadz, sebentar juga nggak apa-apa, nyapa aja teman-teman anak muda. Ya udah saya ambil. Kenapa saya mengambil sebuah jadwal di tempat yang terpencil dengan schedule yang sebetulnya nggak cocok? Karena saya percaya kepada yang ngundang, percaya kepada yang memfasilitasi. Apakah kita punya rasa percaya yang sama kepada yang memfasilitasi hidup kita di dunia? Sehingga kita mengambil pilihan-pilihan yang menurut kita agak sulit, tapi menurut Allah itulah yang terbaik. Kan banyak pilihan dalam hidup kita yang berat ya. Pacaran atau halalin. Berat gak sih itu? Berat banget. Antara kita putusin, bukan pacaran, putusin atau halalin. Itu kan berat. Menghalalkan butuh waktu. Butuh meyakinkan orang tuanya. Kadang-kadang udah bertahun-tahun gak yakin-yakin nih orang tuanya nih. Jadi artinya kalau gak bisa menghalalkan berarti memutus. Itu juga nanti kalau saya putusin diambil orang, kesalip sama temen, gimana nih? Ditikung yang lain udah pada nunggu nih. Kapan kita putus, kapan kita putus. Begitu putus langsung diambil sama teman, gimana? Ini soal trust kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak sih gara-gara kita meninggalkan satu larangan Allah, kita nggak mau pacaran, kita cuma punya pilihan antara putusin supaya kita tidak bertambah dosa, atau halalin supaya nambah pahala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu kita. Ini adalah akidah challenge, teman-teman. Jadi bukan keke challenge ya. Kalau keke challenge kan keluar dari mobil, keluar dari becak, keluar dari angkot misalnya, terus joget ditinggal angkot, tasnya ke bawah, laptop di dalam tas, dan di dalam laptop itu banyak kenangan masa lalu. Ternyata dalam Islam juga ada akidah challenge. Akidah challenge itu apa? Ketika Allah menghadapkan kepada kita dua pilihan yang menurut kita sulit sekali untuk dipilih. Apa yang membuat kita berani memilih? Apa yang membuat kita yakin? Apa yang membuat kita mantap? Trust kepada Allah. Athiqah billah. Inilah yang kita tajdid, teman-teman. Inilah yang kita perbaharui. Belajar tentang yakin kepada Allah bukan belajar teori rububiyah. Kalau teori rububiyahnya dipelajari untuk menjadi seorang ulama. Tapi untuk orang awam, belajar yakin, bukan belajar teorinya. Bagaimana yakin gak tahu teorinya? Banyak orang yang teorinya pas-pasan, tapi yakinnya luar biasa. Siapa dia? Salah satunya Bilal bin Rabah. Bilal tahu tentang akidah itu cuma satu kata. Ahadun ahad. Kalau kita kan tahu banyak istilah ya. Termasuk ayat-ayatnya kita hafal. Surat Al-Ikhlas itu paling ikhlas lah ya. Dan kenapa saya bilang surat Al-Ikhlas itu paling ikhlas? Kayaknya nggak ada orang yang riak gara-gara surat Al-Ikhlas. Nggak ada kan ya? Gue udah hafal lo surat apa? Al-Ikhlas. Mana ada yang riak Al-Ikhlas? Kalau Al-Baqarah mungkin riak, ya karena panjang. Surat-surat yang sulit kayak misalnya surat Ad-Dariyat, surat apa yang susah misalnya. Tapi kalau Al-Ikhlas, insya Allah ikhlas banget lah. Nggak perlu riak. Dan sering jadi surat kayak surat pelampiasan gitu. Mentok, tadinya udah agak-agak riak gitu, baru hafal surat Maryam misalnya, atau surat Al-Baqarah. Sholat di kos-kosan, langsung praktek kan. Biar tahu teman-teman kalau kita udah nambah hafalan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Udah gitu mentok. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Perasaan tadi lancar. Karena sholat itu bisa jadi salah satu ukuran lancar atau tidak lancar hafalan. Tanya ke teman-teman penghafal deh, jangan sama saya.
Kata teman-teman penghafal, cara nguji hafalan itu pertama coba baca Quran, coba ngulang hafalan sambil megang Quran tapi ditutup. Kalau udah bisa kayak gitu, coba Al-Qurannya dijauhin. Karena ada efek psikisnya. Kalau jauh Al-Quran tuh rasanya kayak nggak pede gitu kan. Kalau lancar, coba sekarang sholat. Biasanya lancar di luar sholat, belum tentu lancar di dalam sholat. Apalagi di belakang ada nah, itu lebih nggak lancar lagi tuh. Karena kita kayak menggebu-gebu gitu, pengen pamer. Ah, saya hafiz loh sih. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Mentok lama. Qul huwallahu ahad. Standar kan? Pernah nggak sih kayak gitu? Saya pernah. Jadi ahli kelas itu kayak yang nggak ada lagi yang lain, yang paling udah ahli kelas. Daripada nyasar, wa minus solihat, bingung, wa tawasau bil haq, wa tawasau bil nyasar ke surat Al-Asr. Jadi kita tuh hafal Al-Ikhlas, hafal Al-Mulk, hafal Ar-Rahman, hafal surat-surat tentang kebesaran Allah, ayat kursi, bahkan bukan cuma ayat kursi. 1,5 lembar dari ayat kursi, Allah waliyul ladzina amanu, au kalladzi marra ala qaryatin, tentang Ibrahim, wa idh qala Ibrahim. Hafal semua tuh ayat-ayat tentang kebesaran Allah. Tapi kok masih ragu ketika Allah kasih pilihan hidup? Antara kerjaan yang riba, yang mungkin gak halal, yang syubhat, yang banyak hal-hal yang gak baik, dengan pilihan lain, tapi belum jelas. Ini kan galau berat nih. Apa yang membuat kita berani ninggalin kerjaan yang udah buat kita mapan, kerjaan yang kita tuh di situ udah karirnya udah bagus, penghasilannya kita udah gede, tabungan kita udah banyak, akhirnya kita tinggalkan karena ada satu kata aja, syubhat, haram. Itu doang bikin kita astagfirullahaladzim, berarti saya nggak mau lagi deh. Walaupun kita yakin banget setiap bulan dapat gaji, dapat bonus, dan kita juga udah dapat kontrak di situ untuk sekian tahun. Nanti kalau kita pensiun juga dapat tunjangan kayak gitu-gitu. Kita tinggalkan mengambil satu alternatif kerjaan lain yang belum jelas hasilnya. Dagang misalnya, bisnis misalnya, atau freelance misalnya, atau jadi outsourcing di tempat yang lain misalnya, atau apapun lah. Yang belum jelas. Apa yang membuat kita berani mengambil pilihan yang berat itu? Athiqah billah. Padahal ada orang yang hafalan Al-Qur'annya udah banyak, tapi masih galau memilih pekerjaan ini. Ada banyak orang yang hafalannya udah bagus, tapi untuk maafin orang lain itu susah. Padahal Allah bilang, kalau kamu memaafkan saudaramu, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna al-ayyaghfirallahu lakum, maukah kamu jika Allah mengampuni semua dosa-dosamu? Jadi kalau kita maafin teman kita, Allah bakalan maafin semua dosa-dosa kita. Kenapa susah maafin orang lain? Mungkin kita nggak yakin-yakin amat bahwa memaafkan itu untung. Bahwa memaafkan itu keren banget. Bahwa memaafkan itu di-like banget sama Allah. Bahwa memaafkan itu bakalan dapat banyak sekali kebaikan dari Allah. Kita nggak benar-benar yakin walaupun lisan kita bilang benar. Benar sih. Kalau kita maafin orang, Allah akan ngampunin dosa kita. Tapi kata tapi inilah yang menandakan bahwa kita belum jujur mengatakan benar. Kita baca Al-Quran, selalu kita tutup dengan kalimat apa? Shadaqallahul azim. Itu kalimat tasdid, kalimat pembenaran, bukan kalimat penutup. Karena setelah baca Shadaqallahul azim masih boleh ngaji nggak? Lo kok baca lagi, kan tadi udah Shadaqallah. Emang nggak boleh. Bahkan kita boleh bilang Shadaqallahul azim setiap ayat. Alif Lam Mim, Allahu a'lam, kan? Karena ayatnya ayat yang tidak bisa ditafsirkan. Ya udah, Allah yang lebih tahu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dengar sadaqallah, sadaqallah, sadaqallah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallah, sadaqallah. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh, karena itu bagian dari tajawub terhadap Al-Quran. Itu etika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Kita mentajawub, merespon. Kita bisa merespon dengan cara komen. Komennya apa? Jadi ada orang yang posting lagi baca Quran. Dalam analogi sosmed, dia lagi tilawah. Dia baca, Qul huwallahu ahad. Kita komen, sadaqallah. Kita respon, like. Kita repost.
Masya Allah ya, Allah luar biasa ya, Allah maha kuasa, Allah segala macam. Kita ngerespon, itu namanya tajawub. Dari kata jawab, menjawab, merespon, atau aktif mendengarkan Al-Quran. Termasuk kita bilang, Sadaqallah, Sadaqallah, Sadaqallah. Boleh. Jadi kalau ada orang yang dengerin kita tilawah terus dia bilang Sadaqallah, dia bukan lagi nyindir supaya kita cepat-cepat selesai. Kita baru baca Alif Lam Mim, Sadaqallah. Lo gak senang denger bacaan gua? Jangan baper dulu. Karena dia lagi tajawud. Dia lagi ngerespon ayat yang dia dengar. Nah, kadang ada orang yang mengatakan Sadaqallahul Azim. Atau bahkan ditambah Sadaqallahul Aliyul Azim. Luar biasa kan kalimatnya? Tapi begitu ayatnya selesai dibaca, dia lupa dan bahkan dia tidak mampu mengamalkan ayat itu dalam hidupnya. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Sadaqallah, sadaqallah. Kita ngomongnya sadaqallahul azim. Tapi begitu kita nggak suka sama seseorang, kita nggak tahan untuk tidak membicarakan dia. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah prasangka. Sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Tapi begitu kita nggak serak sama seseorang, kayaknya nggak rela gitu untuk berbaik sangka kepada dia. Kenapa? Bukankah kita bilang Sadaqallahul Azim, maha benar Allah. Jadi kalau Allah bilang jauhi prasangka, berarti benar, harus jauhi prasangka. Kenapa kita masih menganggap, enggak kok, prasangka saya nggak salah, prasangka saya wajar, prasangka saya make sense banget, sangat masuk akal. Ini artinya kita nggak benar-benar Sadaqallahul Azim. Walaupun kita orang yang punya sakofah, wawasan tentang akidah. Jadi orang yang lulus dalam akidah challenge itu bukan orang yang hanya tahu teorinya. Bukan orang yang hanya tahu wawasannya. Tapi orang yang benar-benar mencoba untuk melatih teori dan wawasan yang sederhana itu menjadi iman. Dan iman at-taqwa hahuna kata Nabi. Tempatnya di sini. Ukurannya tuh di dalam hati kita. Kita yakin, believe, trust nggak sih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikasih pilihan, disitulah ujian kita. Makanya orang kayak Bilal, yang dia tahu tentang akidah cuman ahadun ahad. Ketika dia sholat, ketahuan sama Umayyah bin Khalaf, qadarullah, kemudian dia disiksa, malah ketika dia disiksa itu kayak live streaming kalau di zaman kita tuh. Live streaming di YouTube, live streaming di Instagram, semua orang pada nge-view. Viewernya itu banyak banget, sekota Mekah viewernya. Kenapa? Karena yang lagi live streaming itu Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh selebgram Mekah. Sehingga Umayyah bin Khalaf lagi live, pada viewer gitu kan banyak. Terus ada yang komen, sambil nge-view dia komen gini, kasihan ya gitu. Terus yang lain nanya, siapa yang kasihan? Umayyah atau Bilal? Yang lain jawab, Umayyah, bukan Bilal. Pertanyaannya, kenapa orang yang nge-view live streaming Bilal disiksa itu malah kasihannya kepada Umayyah bukan kepada Bilal? Kenapa? Karena ternyata yang terlihat kepayahan bukan Bilal tapi Umayyah. Bilal yang disiksa, tapi yang kelelahan, yang kepayahan, yang keringatnya itu udah segede-gede gitu ya, itu Umayyah bukan Bilal. Yang terlihat hampir mengeluh dan berputus asa adalah Umayyah bukan Bilal. Bilal malah tangguh. Sebelumnya Bilal tidak dikenal sebagai seorang laki-laki yang tangguh, hanya budak biasa. Tapi tiba-tiba dia menjadi seorang laki-laki yang kata orang Quraisy lebih tangguh daripada gunung Uhud. Kenapa? Ahadun ahad. Itulah yang menguatkan Bilal. Kata ahadun ahad. Ini artinya teman-teman bukan wawasan yang paling utama, walaupun itu penting, tapi yang paling utama berapa banyak dari wawasan akidah ini yang benar-benar bisa bikin iman kita bertambah. Tajdidul iman, memperbaharui iman. Harusnya setiap kali kita ngaji, kita bukan cuma nambah wawasan untuk bahan perdebatan, tapi setiap kali kita ngaji, keluar dari sini, makin yakin, makin mantap, makin istiqomah, makin berani mengambil resiko-resiko di jalan Allah SWT. Berarti pengajian kita ini benar-benar salah satu charging iman, tajdidul iman, memperbaharui iman. Ini yang kita bahas. Gimana caranya kita menjadi orang yang mampu ngelaluin hal-hal yang berat, mampu untuk woles,
mampu untuk berani, mampu untuk ngambil pilihan-pilihan yang sulit dengan modal as-siqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita percaya kepada makhluk, kalau bisa lebih bagus lebih daripada itu. Kayak tadi saya percaya ke teman saya, akhirnya jalan, saya percaya kenapa? Dia guide yang handal. Pas misalnya kita ke satu kota yang kita nggak hafal jalannya, didampingin sama dia. Bahkan kalau udah jalan sama dia, kita udah nggak perlu pakai Google Map. Kenapa? Jalan dia itu lebih akurat daripada Google Map kadang-kadang. Kadang-kadang kan Google Map juga dia ngasih jalan yang mungkin udah belum diupdate, ternyata jalan itu udah ditutup. Kenapa ditutup? Lagi ada acara pengantenan. Google Map tahu? Nggak tahu. Kan Google Map nggak mengupdate setiap hari. Dia mungkin sebulan sekali atau entah berapa bulan sekali. Yang Allahu alam saya nggak ngerti. Beberapa kali saya jalan nih, ditunjukin jalan alternatif yang paling cepat. Masuk kampung dong. Dan jalannya kecil tapi cepat, motong gitu. Oke, saya ambil nih naik mobil. Ternyata ditutup, jalan itu ditulis ditutup sementara ada acara ngantenan. Akhirnya harus mundur lagi, malah lebih lama sampainya daripada ngambil jalan biasa. Kenapa? Dia nggak update. Teman saya yang orang daerah situ tahu banget, Ustaz jangan lewat situ, lagi ada acara ngantenan, di situ lagi ditutup jalannya, di situ lagi banjir, di situ lagi apa, lagi rusak atau apa. Dia lebih update. Sehingga pas saya jalan, saya trust banget sama dia. Udah nggak apa-apa dah, ikutin aja nasihat dia. Apakah kita trust kepada Allah kayak kita trust kepada dia? Sehingga ketika Allah mengatakan jangan yang ini buat bikin kamu celaka, ini aja jalan yang lurus. Ini aja jalan syariat, ini aja jalan yang baik, yang bahagia. Kita memilih jalan yang dipilih oleh Allah, karena kita percaya Allah lebih tahu yang mana yang paling baik buat kita. Allah yang lebih update perubahan dinamika dalam kehidupan kita, ketimbang diri kita sendiri. Allah lebih update, bukan hanya update, Allah lebih tahu masa depan yang bahkan belum terjadi. Sehingga kita percaya kepada Allah, analoginya kayak kita tadi percaya kepada teman orang lokal situ yang tahu banget jalan yang paling cepat untuk sampai ke lokasi. Ini namanya as-siqah billah. Gimana membangun ini supaya kita bisa ngejalanin hidup lebih mantap? Gimana ngebangun ini biar kita nggak gampang galau? Gimana ngebangun ini kalau kita lagi sedih berat? Salah satu penyebab sedih berat itu misalnya saya pernah nanya kayak kuesioner gitu, apa yang bikin teman-teman paling galau? Salah satu jawabannya, yang bikin kita paling galau, musibah terbesar itu Ustadz, diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Itu paling galau buat sebagian orang. Ada lagi yang paling galau, kemarin ada yang bilang, bikin musibah terbesar dalam hidup saya, Cristiano Ronaldo pindah ke Juventus gitu. Itu musibah paling besar gitu. Ada lagi apa, misalnya macam-macam kan jawaban orang mah. Intinya adalah, gimana kalau kita dihadapkan dengan masalah kayak gitu. Kita kayak nggak terima kenyataan. Masa sih Argentina kalah sama Perancis? Kan nggak diterima tuh kenyataannya gitu ya. Itu gimana rasanya? Bisakah kita tetap bisa woles? Dan dalam contoh yang lebih rumit mungkin dalam kehidupan kita pribadi, bisakah kita tetap woles? Gimana rasanya? Gimana caranya woles ketika kita di grup, tadi lagi rame nih di grup WA kita nih. Kita masuk grup geng SMA misalnya, atau geng SMP, atau SD, atau TK, atau playgroup lah, terserah. Jadi ada grup nih, satu geng, terus kayak ada yang broadcast sesuatu, yang lain pada respon gitu kan, chat, rame, apa, kita lihat, oh banyak chat nih, kita masuk, begitu kita komen, yang tadi rame tiba-tiba senyap. Itu gimana perasaannya? Perasaan tadi lagi heboh gitu, oh, segala macam, ada yang habis masak, terus posting, gua masak ini loh, yang lain pada, oh, mau, pas kita, waduh, pinter masak ya, diem. Sekali kayak gitu. Besok heboh lagi kita komen, diam lagi. Sampai akhirnya diamnya seminggu, 2 minggu, itu grup sepi. Ternyata apa yang terjadi? Mereka bikin grup baru, dan cuman kita doang yang gak dimasukin ke grup itu. Itu gimana perasaan kita? Kan sakit hati banget ya. Itu benar-benar wah kecewa banget lah. Akhirnya kita bukan hanya live group, kita del semua kontak mereka. Cuman satu kontak yang udah di-del tapi masih keinget. Gak bisa move on soalnya. Jadi di-del dari handphone tapi di dalam benak masih keinget aja. Kenapa? Soalnya dulu saya yang beli kartu prabayarnya. Intinya teman-teman, gimana kita mengkondisikan rasa di hati kita kalau kita lagi diuji kayak gitu. Kalau kita lagi diuji dengan ujian zulzilu, diguncang perasaan kita.
Dengan celaan orang, dengan makian orang, dengan teman-teman yang ngejutekin kita, dengan teman-teman yang ngebully kita, dengan teman-teman yang ngediamin kita di grup dan seterusnya, dengan teman-teman yang tiba-tiba unfollow kita, dengan teman-teman yang tiba-tiba nge-haters kita di komen. Gimana kita ngejalaninya? Satu-satunya yang bikin kita kuat adalah as-thiqah billah. Udah serahin aja sama Allah. Serahin aja sama Allah. Karena kalau Allah udah turut ikut campur, itu udah luar biasa. Lebih bagus cara Allah daripada cara-cara kita. Ini yang dibangun lewat belajar iman. Belajar tajdidul iman, as-thiqah billah. Coba teman-teman renungkan lagi kisah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang unik dalam hijrah Nabi itu. Saya kadang-kadang berpikir, kalau baca sejarah, sirah itu kan saya suka mencoba mengimajinasikan sirah ya. Gak suka baca sirah sekedar data Perang Badar 313 lawan 1000. Nabi lahir tahun ini, kemudian menikah tahun ini, usia sekian. Ini data sejarah. Belum menjadi persepsi sejarah. Harusnya sejarah itu membangun persepsi kita, cara berpikir. Bukan hanya sekedar wawasan dan data. Cuman adegan biasa. Saya coba memikirkan, kenapa ya Nabi hijrahnya sama Abu Bakar? Ada orang bilang, gak usah tanya, ya udah emang kayak gitu. Bukankah sejarah Rasulullah itu adalah untuk orang-orang yang berpikir? Afala ta'qilun qul siru fil ardi summanzuru, perhatikan kenapa Rasulullah SAW hijrahnya dengan Abu Bakar. Kenapa Nabi nggak hijrah bareng dengan Umar aja biar aman? Kan gitu ya. Coba lihat gimana Umar hijrah. Umar sebelum hijrah posting. Captionnya, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy. Wahai penduduk Mekah, wahai pemuka Quraisy, dimention satu-satu. @Abu_Jahal, @Abu_Lahab. Semuanya diposting dimention sama dia satu-satu tuh banyak banget yang dimention. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Pokoknya semuanya dimention. Fa'lamu anni muhajir. Ketahuilah saya mau berhijrah. Itu Umar. Mau hijrah aja posting. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di bukit belakang itu. Terus di Sherlock sama Umar. Biar gak kesasar. Jelas gitu, di mana harus nunggu. Umar dan ada yang berani komen gak? Nge-like aja doang yang lain. Kalau gak suka pun diam aja. Gak ada Abu Jahal, Umar, oh habis lo Umar, Umar misalnya apa. Dia marah-marah gak berani. Apalagi mentahzir Umar gak ada yang berani. Kenapa? Umar ditakuti di Mekah. Umar itu jawara Mekah. Salah satu di antara petarung Mekah yang terkenal, Umar, Khalid, Hamzah. Kalau Nabi pengen hijrahnya aman, harusnya bareng Umar dong. Sehingga ketika Nabi hijrah bareng Umar, Umar langsung instastory, gue lagi bareng dengan Rasulullah nih. Pengen hijrah ke Madinah, ada yang berani nunggu gue di jalan? Nggak ada yang berani kan? Kan aman hijrah Nabi, kenapa nggak bareng Umar aja? Itu pertanyaan saya. Wah, kenapa nggak dengan Umar ya? Kalau kayak gitu kan Umar aman banget. Hijrahnya serombongan, nggak ada yang berani nungguin. Semuanya mulus jalannya. Kenapa nggak dengan Umar? Atau kalau Umar mungkin bukan keluarga Nabi, walaupun nanti jadi sahabat dekat, kenapa nggak dengan Hamzah? Yang secara status di Mekah sama kayak Umar, ditakuti. Jawara juga, pemanah ulung, pemburu, hunter. Dan beliau pamannya Rasulullah SAW sendiri. Kenapa nggak dengan Hamzah? Sehingga kalau misalnya Rasulullah lagi hijrah, terus orang-orang ngelihat yang ngedampingin atau yang ngawalnya adalah Hamzah, nggak ada yang berani ngedekat. Kenapa nggak dengan Hamzah? Atau kenapa nggak dengan Utsman? Supaya dikasih fasilitas hijrah yang nyaman. Dikasih mobilnya Alphard. Kemudian nanti di perjalanan di rest area itu pilih rest area yang paling bagus. Ada bisnis lounge-nya. Bisa duduk nyaman. Nggak perlu susah-susah. Nggak akan kehujanan. Nggak akan kepanasan. Karena Utsman orang kaya. Kenapa nggak dengan Utsman? Atau kenapa nggak dengan tokoh-tokoh lain yang punya pengaruh di dalam kabilah orang Mekah? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Satu, secara fisik Abu Bakar itu nggak seperti Umar bin Khattab. Beliau nggak lemah, karena kalau dibandingkan kita, Abu Bakar lebih tangguh. Soalnya Abu Bakar gitu-gitu mujahid. Tapi di antara orang Mekah, beliau tidak dikenal sebagai petarung. Kenapa Abu Bakar yang dikenal sebagai orang yang paling lembut? Kenapa Abu Bakar yang hartanya udah habis? Iya, Abu Bakar itu pernah jadi orang kaya, tapi sekarang lagi jatuh miskin sejak membantu dakwah Nabi. Terutama habis diboikot selama 3 tahun. Kenapa Abu Bakar yang secara kabilah beliau berasal dari suku
Taim. Suku Taim itu salah satu suku yang paling lemah di Mekah. Sementara Umar, Utsman, yang lain-lain itu suku-suku yang kuat di Mekah. Kenapa Abu Bakar? Supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang athiqah billah, bukan athiqah bi Umar, bukan athiqah bi Khalid, bukan athiqah bi Hamzah, bukan athiqah bi Uthman, bukan athiqah bi Abdurrahman bin Auf, tapi athiqah billah. Hijrah nggak dikawal oleh orang-orang yang tangguh, nggak difasilitasi atau di-endorse oleh Utsman bin Affan, tapi hijrah murni mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pelajaran dalam hijrah Nabi. Sehingga yang dibawa Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar? Karena di antara semua umat Islam, bukan sahabat aja, semua umat Islam, iman Abu Bakar itulah yang paling kuat. Sampai Nabi mengatakan kalau ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, iman umat Islam di satu timbangan, maka iman Abu Bakar lebih berat. Maka yang diajak Nabi untuk berhijrah itu adalah sebaik-baik teman yang paling taat kepada Allah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hijrah nih bareng dengan Abu Bakar. Diam-diam Ali disuruh tungguin rumah Nabi, tidur di tempat Nabi. Jalan bareng Abu Bakar malam-malam ketika orang udah pada tidur. Terus jalannya kemana? Ikhtiar. Nggak langsung ke Madinah, malah menjauh dari kota Madinah, masuk ke dalam sebuah lubang yang kita kenal dengan Gua Sur. Sembunyi di dalam gua itu. Kemudian bikin skenario. Nanti Asma binti Abu Bakar nganterin makanan setiap hari kepada Rasulullah. Kemudian Abdurrahman kalau nggak salah, atau Abdullah anaknya Abu Bakar, yang mencari tahu berita tentang orang Mekah ada apa. Dia jadi kayak jasus, jadi kayak agen gitu. Kenapa Nabi begitu rumit mau hijrah aja? Padahal kalau hijrah bareng Umar nggak serumit itu. Ini Nabi lagi ngajarin kita tentang trust kepada Allah SWT. Hijrah kita walaupun maknanya berbeda, kita tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kadang punya resiko yang sama, teman-teman. Setelah kita hijrah, kita ditinggalin teman-teman, ditinggalin geng di masa lalu kita. Setelah kita hijrah, kita jadi nggak punya pendapatan, penghasilan sebesar yang sebelumnya. Setelah kita hijrah, kita jadi malah mungkin dengan keluarga mulai agak ada cekcok, dengan pasangan mulai renggang kayak gitu-gitu. Ini adalah resiko-resiko ketika kita mengambil pilihan yang rumit, yang sulit dalam hidup kita. Apakah kita berani melakukannya karena athiqah billah, percaya kepada Allah? Ini yang dilakukan Nabi SAW. Sehingga ketika beliau sembunyi di dalam gua Sur, kemudian Abu Jahal mengumumkan, kata Abu Jahal, siapa yang bisa membawa pulang Muhammad hidup atau mati, maka akan aku hadiahkan 100 ekor onta. Kalau satu ekor onta harganya 100 juta, berarti berapa? 10 miliar ya? Akan aku hadiahkan minimal nih, karena harga onta yang dipakai untuk ke luar negeri itu di atas 100 juta. Kalau yang 40 juta, 50 juta itu onta potong. Ya, onta juga ada onta kampung, ada onta potong. Kalau onta potong harganya sekitar 40 juta. Kalau onta yang dipakai rihlah, itu biasanya di atas 100 juta. Kebayang nggak? Siapa yang bawa pulang Muhammad hidup atau mati, dikasih 10 miliar. Siapa yang nggak mau? Akhirnya semua pembunuh-pembunuh bayaran, yang tadi ngelihat itu lagi trending topik di sosial media, mereka semuanya langsung bergerak. Tadinya pada nongkrong-nongkrong di tempat mereka masing-masing, ada yang minum-minum, tiba-tiba kata temannya, ada sayembara tuh, nangkap Muhammad, hidup atau mati, terus hadiahnya apa? 10 miliar, semuanya bangkit. Serentak, semua pembunuh bayaran di kota Mekah mencari Rasulullah SAW. Gimana rasanya? Dicari oleh pembunuh bayaran. Kalau ketemu, antara dibawa hidup ataupun dalam keadaan mati. Nyari. Salah satu pembunuh bayaran paling legend yang ada di Mekah, namanya Suraqah bin Malik. Itu paling legend. Gimana legendnya? Gak ada yang gak kenal Suraqah. Kalau Suraqah udah muncul, pada kayak bisik-bisik. Suraqah. Kenapa? Saking legendnya. Suraqah dekat, ada yang foto diam-diam. Wah, gue bareng Suraqah. Padahal Suraqah juga gak tahu apa-apa gitu ya. Saking pengen nambah followers misalnya. Wah, gue ketemu pembunuh bayaran yang paling legend. Kayak kalau selama ini mungkin ada beberapa yang dulunya pernah jadi ketua mafia, ketua geng, ketua preman di beberapa daerah, terus udah hijrah, udah taubat, dianggap sebagai legend kan, kadang-kadang wawancara gitu. Walaupun udah taubat, kalau dia datang ke sebuah warung kan langsung hening tuh warung. Kenapa? Wah, ada fulan misalnya gitu kan ya. Akhirnya pada kayak respect gitu, kayak segan misalnya. Itulah Suraqah. Terkenal sebagai
pembunuh bayaran paling legend di kota Mekah. Dia tahu jejak banget. Dia pembaca jejak. Dia bisa tahu, nih jejak udah berapa lama ngelewat jalan ini. Kalau masih basah, mungkin beberapa menit yang lalu. Kalau udah kering, mungkin udah seharian. Berarti jarak mereka sekarang udah sekitar berapa kilo. Bahkan Suraqah bisa tahu jejak onta atau kuda yang di atasnya itu laki-laki atau perempuan. Orang dewasa atau anak-anak. Duduknya normal atau meronta-ronta sebagai tawanan perang. Dia bisa tahu jejaknya acak, hancur, atau jejaknya rapi. Jadi kalau di atasnya meronta-ronta, jejaknya agak acak gitu. Jadi dia bisa tahu banget. Dan kemana arahnya. Sehingga kalau Suraqah udah keluar dari sarangnya, sulit untuk selamat dari pengejaran Suraqah. Itu sama lebih dahsyat daripada mungkin anjing pelacak atau siapa yang jago-jago kayak gitu. Ini Suraqah. Suraqah. Heboh kota Mekah. Suraqah mencari Muhammad. Jadi trending topik. Di Twitter semuanya ngomongin Suraqah nyari Muhammad. Suraqah nyari Muhammad. Semua orang heboh. Viral di mana-mana. Akhirnya Nabi dengan Abu Bakar sembunyi di dalam Gua Thur. Beneran, ternyata Suraqah akhirnya datang ke Gua Thur. Berdiri bersama sekelompok para pemburu tepat di mulut gua dan Nabi ada di bawah kaki mereka. Kalau mereka ngelihat ke bawah kakinya sedikit aja, udah ketahuan tuh Nabi dengan Abu Bakar di dalamnya. Waktu itu Abu Bakar galau. Gimana pun Abu Bakar soleh, beriman, orang yang siddiq, tapi beliau manusia. Sedikit-sedikit kadang-kadang muncul sifat manusianya galau. Abu Bakar bukan penakut. Abu Bakar tidak takut atas keselamatan dirinya. Abu Bakar takut akan keselamatan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, gimana ini? Kalau nanti mereka ngelihat ke bawah kaki mereka, kita ketahuan, nanti Rasulullah ditangkap. Sementara mereka ada ratusan orang, semuanya senjata lengkap, dan itu pemburu bayaran. Mereka itu pembunuh, sementara kita nggak punya senjata apa-apa. Gimana ya Rasul, gimana? Kita cuma berdua, mereka banyak. Nabi dengan tenang menasihati Abu Bakar dengan kata-kata apa? Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain? Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Coba nasihat Rasulullah SAW. Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain? Allahu salisuhuma. Kenapa kamu berpikir kalau kita tuh cuma berdua, Abu Bakar? Kalau berdua, oke, kita takut. Tapi bukankah Allah yang ketiga? Baru Nabi mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Ketika itu juga, Abu Bakar tenang. Ala bidzikrillah. Ini arti dari ayat tersebut. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah ketika kita mengingat Allah hatinya harusnya menjadi tenang? Itu ciri orang yang beriman. Ketika kita galau, tenang aja ada Allah. Tenang, berarti masih beriman. Ketika kita ada sesuatu yang membuat kita khawatir, resiko atau ancaman, tiba-tiba kita bilang, ya udah deh, serahin aja sama Allah. Tenang, berarti dia orang yang beriman. Kenapa? Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman kalau disebut nama Allah langsung tergerak hatinya untuk makin mantap. Wajilat itu hatinya bergairah kembali. Yang tadi itu udah kayak udah mau mati tuh, hatinya udah lemah, tiba-tiba bergairah lagi. Detak jantungnya udah mulai normal lagi. Kenapa? Ada nama Allah. Terus kalau dibacakan ayat-ayat nasihat, misalnya la tahzan innallaha ma'ana, terus ayat yang lain tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya, dia bertambah zadatuhum imana, makin yakin sama Allah. Hasilnya apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya udah serahin aja deh sama Allah. Itu mukmin. Sehingga Abu Bakar awalnya galau dikit terhadap keselamatan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain? Allahu tsalituhuma." Kenapa kamu pikir kita cuma berdua, Abu Bakar? Kan ada Allah yang ketiga. La tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Langsung tenang Abu Bakar. Inilah teman-teman yang disebut dengan ats-tsiqah billah. Bisakah adegan ini kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari?
Dalam semua masalah kita, pilihan hidup, kemudian rasa tidak nyaman di dalam hati, kekhawatiran kita tentang masa depan, ketika kita lulus kuliah mau kerja apa, ketika kita mungkin dikeluarkan dari sebuah pekerjaan, atau kita harus memilih resign duluan karena nggak cocok dengan pekerjaan itu, atau yang sekian banyak, apakah kita bisa diingatkan dengan nama Allah oleh seseorang, pasangan mungkin, teman mungkin. Kalau istri kita bilang, Pak, gak usah khawatir, Allah tahu apa yang papa lakukan. Allah pasti bersama papa. Alhamdulillah, tenang jadinya ya. Teman kita bilang, udah tenang aja bro, serahin aja sama Allah. Alhamdulillah, saya serahin aja sama Allah. Itulah mukmin. Dan itulah orang yang nanti di akhirat akan termasuk di antara 70.000 orang di antara hamba Allah yang masuk surga bi ghairi hisab wala azab. Masuk surga tanpa ada sidang, tanpa ada siksaan, langsung masuk surga. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Salah satunya selain orang-orang yang la yatatayyarun, wala yaskun, wala yastarkun, wala yarkun dan seterusnya. Yang terakhir apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang selalu berserah kepada Allah SWT. Istiqoh, percaya sama Allah. Bisa nggak teman-teman kita kayak gitu dalam hidup kita? Seberapa kuat percaya kita sama Allah? Cara ngukurnya gini. Kalau saya ambil benda kayak gini nih, dalam keadaan normal, ini buah salad, saya lempar ke atas, ada nggak teman-teman yang masih berpikir buah ini nggak akan jatuh ke bawah? Kalau saya lepaskan ini, kira-kira ada yang berpikir nggak akan jatuh Ustaz, saya ragu itu bisa jatuh. Ada? Ada yang meragukan bahwa ini akan jatuh ke bawah? Tidak kan? Semua kita yakin yang namanya benda, kalau kita lempar ke atas, pasti jatuh ke bawah. Seberapa besar yakin kita terhadap benda itu pasti jatuh ke bawah? 90%? 100%? Sekarang coba bandingkan dengan yakin kita kepada Allah. Harusnya yakin kita kepada pertolongan Allah seyakin kita kepada benda yang kalau dilempar pasti jatuh ke bawah. Gak mungkin gak? Kalau bisa lebih dari itu lebih keren. Segitu aja tuh udah keren. Bisa gak kita segitu yakinnya sama Allah? Tenang aja udah, kalau sama Allah beres. Kalau sama Allah gampang, kalau sama Allah pasti bagus, kalau sama Allah itu pasti ada jalan keluar, kalau sama Allah itu pasti bahagia, kalau sama Allah itu yakin, saya yakin benda yang kalau kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah, tidak ada satu ruang dan celah pun untuk ragu. Itu baru atsyiqah billah. Kalau kita udah ada di tahapan itu, kita akan melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban Allah terjadi dalam hidup kita. Sampai ke tingkat seperti itu. Nanti kalau udah sampai di situ, baru kita latih lebih dari itu. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, kalau Nabi nanya sesuatu kepada mereka, jawaban mereka selalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ada onta, misalnya Nabi nanya, itu onta berapa kakinya? Mereka ngelihat dengan matanya, kaki onta ada 4. Tapi jawaban mereka apa? Allah dan Rasul lebih tahu berapa kaki onta. Kalau Nabi bilang 5, sadaqallah wa rasul. Benarlah Allah, benarlah Rasul. Kenapa? Saking yakinnya kepada Allah dan Rasul. Ini namanya atsiqah. Dan atsiqah inilah yang selalu menjadi modal kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, dan keberuntungan orang-orang yang beriman. Dalam banyak kesulitan. Dan salah satu kesulitan yang paling rumit itu adalah perang Badar yang direkam oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. Sehingga surat Al-Anfal dikenal juga dengan nama Suratul Badar. Surat perang Badar. Surat perang Badar. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberi kejutan-kejutan kemenangan dalam perang Badar, Allah pengen nguji dulu atsiqahnya para sahabat kepada Allah. Coba teman-teman buka deh surat Al-Anfal, biar kita nanti bisa ulang-ulang di dalam bacaan kita atau di rumah, bahwa surat ini adalah surat ngajarin kita tentang akidah challenge. Ini salah satu contoh akidah challenge di surat Al-Anfal. Coba lihat ayat 7. Coba lihat ayat 7. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat ke-8 ayat 7. Ini akidah challenge nih di ayat 7. Ketika para sahabat dikasih pilihan sama Allah. Apa kata Allah? Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Ini akidah challenge. Apa artinya? Dan ingatlah kisah ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua golongan yang akan kalian hadapi adalah bagian kalian. Sedangkan kalian menginginkan bahwa golongan yang tidak memiliki kekuatan senjatalah yang menjadi bagian kalian. Tetapi Allah ingin membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang kufur sampai ke akar-akarnya. Apa yang terjadi? Coba nanti baca lagi sirah Perang Badar secara utuh. Dari awal sampai akhir. Kan skenario awal dari Perang Badar itu apa teman-teman? Karavan dagang Abu Sufyan baru pulang dari Syam. Ngelewatin jalur dekat kota Madinah. Apa yang dibawa oleh karavan dagang ini? Karavan dagang ini membawa hasil jualan harta orang-orang muhajirin yang diambil alih, dirampas oleh orang Quraisy, termasuk Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Jadi ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah, pasar mereka, ternak mereka, kebun mereka, rumah mereka, aset mereka dijarah, diambil alih oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Lalu dijual ke Syam. Nah sekarang pulang dari Syam membawa hasil keuntungan dari rampasan itu. Sehingga Nabi SAW mengajak orang-orang muhajirin, ayo kita ambil kembali harta kita. Itu skenario awalnya. Ayo kita cegat karavan dagangnya Abu Sufyan dan kita rampas kembali harta milik kita. Sahabat semangat. Siap ya Rasulullah, Allah Akbar, semangat gitu. Kenapa? Karena yang akan mereka hadapi itu karavan dagang, bukan tentara, bukan prajurit. Mudah untuk mengalahkannya. Dan keuntungannya besar kalau kita menang. Ternyata Abu Sufyan juga punya mata-mata. Langsung dia tahu informasi Nabi akan cegat. Dia ngasih tahu ke Abu Sufyan ngirim orang cepat untuk menghubungi Abu Jahal. Kalau dulu kan gak bisa telepon-teleponan ya. Akhirnya ngirim orang, Abu Jahal datang untuk mengawal karavan dagang. Dengan apa? Dengan satu pasukan yang isinya adalah pembunuh bayaran. Yang isinya sebagiannya adalah pembunuh bayaran. Sisanya petarung-petarung hebat. Termasuk senior-senior ada di dalamnya. Pasukan yang jumlahnya 1.000 orang kurang lebih. Sekarang ada dua target. Satu karavan dagang yang mudah dilumpuhkan dan untungnya besar. Satu lagi pasukan perang yang sulit dikalahkan dan untungnya kecil. Apa yang mau diambil dari pasukan perang? Paling ghanimahnya ya gitu-gitu aja. Pedang, perisai, onta. Kalau ini emas, sutra, segala macam kan ya. Wa idh ya'idukum, ketika Allah memberikan kalian pilihan ta'ifatain, dua kelompok, mana yang kalian inginkan? Ternyata kaum muslimin menginginkan yang mana? Manusiawi. Yang tetap Abu Sufyan, Rasul, kita nggak usah beralih ke yang lain, ini aja istiqomah. Dari awal kan emang pengennya ini. Kan emang rencana awal kita pengen mencegat karavan dagangnya Abu Sufyan. Ngapain sih harus ngadapin Abu Jahal? Udah biarin aja, ntar dia juga pulang sendiri kalau dia nungguin kita nggak datang. Para sahabat memilih ini. Ternyata Allah memilih yang Abu Jahal. Disinilah kaum muslimin galau. Duh, ada yang kecewa. Coba baca ayat sebelumnya. Gimana bentuk kegalauan mereka? Ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Apa kata-kata terakhirnya? Lakarihun. Benar-benar gak suka. Itu perasaan Ahlu Badar. Itu perasaan kaum muslimin. Dan itu bukan orang Islam biasa loh. Awalun. As-sabiqun al-awalun minal muhajirin, itu awalunnya muhajirin. Lebih dahsyat daripada awalunnya ansor. Dan kedua-duanya keren. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah memuji mereka di banyak ayat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khairun nas qarni. Allah memuji, Rasulullah memuji mereka kan? Ternyata sempat galau juga. Itulah manusia. Lakarihun. Mereka gak suka dengan pilihan ini. Berat sekali. Kari itu artinya benci. Cuman terjemahannya kalau benci agak kurang pas nih.
Minimal mereka nggak suka. Aduh kok jadi kayak gini ya? Kok kayak jadi kayak gini ya? Terus ayatnya apa? Yujadilunaka fil haq. Mereka mendebat kamu dalam hal yang benar. Masih ada yang protes. Rasul, bener ini ya Rasul pilihan kita. Rasul kok kita jadi kayak gini? Rasul kok kita nggak seperti yang kemarin? Rasul kok kita udah berubah? Ini adalah reaksi-reaksi para sahabat ketika Allah kasih pilihan yang lain, bukan pilihan yang pertama. Yujadilunak, mujadalah itu artinya berdebat. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Gimana rasa enggan mereka? Mereka protes kepada Nabi, kemudian seolah-olah mereka seperti orang yang dihalau kepada kematian dan mereka melihat malaikat kematian itu atau malaikat maut. Ini kan sebuah gambaran ya, gimana beratnya kaum muslimin terhadap pilihan ini. Kayak orang dibawa ke satu tempat mau dieksekusi mati. Dan mereka melihat tiang gantungan, melihat algojo yang dengan parang yang tajam, seolah-olah mereka mau dibawa ke sebuah tempat eksekusi mati, begitu enggannya mereka datang terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi mengumpulkan mereka semuanya, ahlu Badar, Nabi menasihati mereka, Nabi membacakan ayat ini kepada mereka, akhirnya mereka baru sadar, lalu sami'na wa ata'na. Kami ikut pilihan Allah dan Rasul. Ini maksud dari innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tadi mereka galau, lalu diingatkan dengan nama Allah, wahai kaum muslimin, ini pilihan Allah, taatlah sama Allah, ambil aja pilihan Allah walaupun berat. Wajilat qulubuhum, hati mereka tiba-tiba menjadi bergairah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Akhirnya mereka berserah kepada Allah. Ya udah kami ikuti cara Allah, sami'na wa ata'na. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Itu yang terjadi kepada ahlu Badar. Allah mau nguji dulu, mereka sikoh nggak sih sama Allah? Buat apa sih Allah ngetes-ngetes kayak gitu? Karena Allah pengen ngelihat siapa yang benar-benar yakin kepada Allah, siapa yang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, Allah nggak akan tunjukkan keajaiban kepada mereka. Kenapa perang Badar banyak keajaiban? Karena perang Badar diikuti oleh orang-orang yang sudah teruji sikohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah teruji, walaupun galau lagi, terus balik lagi. Galau lagi itu manusiawi. Dia imannya Yazid wa yankus. Ketika Yazid mantap, ya tawakkalun. Ketika yankus mempertanyakan yujadilun. Kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini. Tapi cepat recovery-nya, balik lagi. Itulah kita. Udah mantap nih, saya akan hijrah. Pas udah hijrah, kenapa setelah hijrah hidup jadi gini-gini amat ya? Galau kan? Diingatin lagi, emang kayak gitu. Bukan kita doang yang ngerasain, orang sebelum kita yang lebih soleh ngerasain juga. Oh gitu, ya udah mantap lagi. Besok ada ujian, tapi kok nggak selesai-selesai ya ujiannya. Terus diingatin lagi, kuat lagi. Gitu aja terus iman kita teman-teman. Yazidu wayangkus, zail, tergelincir, balik lagi, tergelincir, balik lagi. Hati kita, yuqallibu dzatal yamin wa dzatal shimal. Dia kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Itulah butuhnya tajdidul iman sepanjang perjalanan hidup atau sepanjang perjalanan proses hijrah. Harus diperbaharui. Salah satu cara memperbaharui iman, duduk dalam majelis-majelis nasihat dari ulama. Kita nggak harus hafal apa yang disampaikan ustaz. Kita nggak harus hafal ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Minimal tambah iman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, setelah kita mendengarkan nasihat itu. Baru nanti mantap lagi nih. Sahabat juga galau. Sekelas muhajirin awalun aja galau. Akhirnya berangkat. Sekarang pasukannya dialihkan ke arah Abu Jahal. Jalan, terus sampai di sebuah area namanya daerah Badar. Orang-orang kafir Quraisy dapat spot yang ada mata airnya. Orang Islam dapat spot yang gak ada mata airnya. Mulai agak khawatir, nih airnya irit nih, jadi jangan boros-boros ya, airnya cuma sedikit. Malamnya ternyata mereka banyak yang gak bisa tidur. Gimana besok ya? Ini kan perang kita pertama banget dalam sejarah umat Islam, kan perang pertama Badar ya. Mereka kayak, gimana ya besok perang ya? Gimana ya besok perang? Sementara kamu jurus itu udah bisa belum? Belum. Jurus pedang misalnya? Belum. Kan baru juga latihan kemarin, tiba-tiba langsung tarung. Sementara yang di seberang sana tuh petarung semua. Yang di seberang sana itu udah kayak show off gitu, udah tayang lagi tarung, tayang lagi ngetrik. Kita baru juga, Oli juga belum bisa. Tiba-tiba disuruh main di ball, di apa gitu. Aduh gimana ya, kagok gitu, nervous sama yang pro-pro, yang legend-legend. Begitulah para sahabat. Orang-orang yang muslimin, ini amatiran sebagian besarnya.
Cuma beberapa orang juga yang tokoh kayak Hamzah, Umar, oke, mereka legend. Tapi sisanya amatiran, orang-orang biasa, bukan petarung. Di sana itu pro semua itu. Ikrimah, Abu Jahal itu kan pro-pro semua ya, pro perang. Orang-orang yang jago dalam berperang. Galau malam itu nggak bisa tidur. Akhirnya kata Allah apa? Allah utus rasa ngantuk kepada kaum muslimin. Ini keajaiban. Pertolongan Allah kepada orang yang sikoh kepada Allah. Percaya sama Allah. Akhirnya apa kata Allah di ayat 11? Ini kita bedah ayatnya nih. Surat masih yang sama, Al-Anfal ayat 11. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. Allah memberikan kalian rasa ngantuk amanatan, biar kalian merasa nyaman, aman. Aman itu bahasa Arab terus jadi bahasa Indonesia. Amanatan min, supaya kalian merasa nyaman. Tiba-tiba semuanya nguap-nguap, ngantuk, tidur. Kecuali dua orang yang masih terjaga. Rasulullah lagi-lagi bersama Abu Bakar. Nabi berdoa. Doanya Nabi apa? Istighosah yang ada di ayat 9. Iltastaghithuna rabbakum. Jadi istighosah salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melakukan istighosah dalam momen yang paling berharga, yaitu perang Badar. Iltastaghithun. Gimana istighosah? Istighosah itu doa yang panjang. Saking seriusnya Nabi berdoa, angkat tangannya tuh bukan gini, tapi gini. Pernah nggak doa gini? Saya pernah sekali pas minta jodoh dan berhasil. Jadi kadang-kadang doa ada yang nggak pakai ngangkat tangan, kayak doa sehari-hari naik kendaraan atau apa. Ada doa yang pakai angkat tangan, ada yang doa setinggi-tingginya, ada yang doa dengan telunjuk. Kalau doa dengan telunjuk bukan nunjuk-nunjuk Allah, ya Allah kasih loh ya, harus ya, bukan. Dengan telunjuk itu maksudnya cuman kepada Allah saya berharap. Itu maksudnya. Jadi apa? Psikologi Arab dengan Indonesia tuh beda dalam masalah telunjuk. Kalau kita kan kayak nyuruh-nyuruh ya. Karena ada ya Allah bukan ya Allah harus ya. Nih benar ya, bukan. Tapi ya Allah iya karena abudu wa iya karena stan itu maksud dari nelunjuk. Jadi Nabi kadang berdoa nggak angkat tangan, kadang berdoa mengangkat tangan, kadang berdoa sampai angkatnya tinggi, kadang menelunjuk. Semua itu sunnah Nabi, tidak perlu dibenturkan antara satu dengan yang lain. Semuanya bisa dilakukan. Dan waktu itu Nabi beristighosah, mengangkat tangan setinggi mungkin sampai rida beliau jatuh, diangkat lagi oleh Abu Bakar, jatuh lagi, menangis semalaman. Sementara sahabat semuanya tertidur pulas gara-gara Allah menenangkan mereka dengan ngantuk. Ini pertolongan. Jadi kalau kita serahin urusan kita kepada Allah, Allah akan nolong kita. Pertama yang ditolong apa? Jiwa kita. Ketika kita punya masalah, yang akan pertama Allah lakukan bukan diselesaikan masalah kita, tapi dikuatkan hati kita. Itu kalau kita percaya sama Allah. Sehingga orang di luar yang nggak paham, ngelihat, dia udah capek berdoa, masalahnya masih gitu-gitu aja, nggak selesai, dia nggak tahu. Kalau dia ngadapin masalah itu, mungkin dia udah KO dari awal. Tapi kenapa orang ini kuat? Karena Allah kuatkan hatinya. Itulah pertolongan Allah yang pertama. Jadi bisa dibilang UGD-nya, jadi penanganan pertamanya ketika dimasukin ke UGD itu, kalau kita langsung diinfus, langsung kayak ada apa jantungnya atau diapain gitu penanganan awal, itulah yang dilakukan Allah ketika kita dalam keadaan darurat. Yang pertama ditolong itu adalah jantung kita. Gimana menolong jantung? Dikuatkan hati kita dalam menghadapi masalah itu. Bukan segera masalahnya selesai. Karena kayak kita sakit juga nggak langsung sembuh pas datang ke UGD sembuh, enggak. Tapi jantungnya diselamatkan dulu, nafasnya diselamatkan dulu, kemudian darahnya diselamatkan dulu. Nanti sembuhnya setelah seminggu. Tapi minimal dia udah ditolong gitu. Nah Allah juga nolong kita kayak gitu teman-teman. Di awal ketika kita percaya sama Allah, ya Allah saya lagi ada masalah, tapi Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saya tenang ada Engkau ya Allah. Saya mengandalkan Engkau banget ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Udah, setelah itu Allah akan tolong hati kita. Gimana ditolong hati? Kalau dalam konteks surat Badar, mereka tertidur semuanya, tenang hatinya. Kita juga bisa gitu, kadang-kadang kenapa ya akhir-akhir ini saya gampang ngantuk, soalnya habis diputusin. Jadi gampang ngantuk, itu cara Allah, soalnya habis lagi banyak utang, jadi tidur aja kerjaannya. Soalnya misalnya lagi banyak yang ngebully, akhirnya dia gampang tidurnya nyenyak, malah makin dibully makin nyenyak tidurnya. Kenapa? Sebelum tidur minum Neozet misalnya. Yang jelas, tidur kadang adalah solusi dari Allah untuk hamba-hambanya. Sehingga dia dibikin tenang. Salah satu yang dikasih solusi tidur siapa? Ashabul Kahfi.
Allah tidurkan mereka. Ternyata yang ditidurkan itu bukan cuma Ashabul Kahfi, Ahlu Badar juga ditidurkan oleh Allah. Ini ayatnya. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Cuman tidurnya nggak sampai 300 tahun. Tapi pesan moralnya sama. Tidur yang membuat mereka nyaman. Amanatan, menjadi tenang mereka. Selesai sudah masalahnya? Belum. Setan juga nggak nyerah, teman-teman. Habis itu, setan datang dalam mimpi mereka. Jadi tadi setan nggak bisa yuwaswis ketika mereka sadar, karena Allah bikin mereka ngantuk. Sekarang setan yuwaswis ketika mereka tidur. Masuk dalam mimpi mereka satu-satu, setan. Kan setan itu, ya jerima jerot dam kan? Dia ngalir dalam aliran darah manusia. Dia bikin mimpi sahabat tuh jadi mimpi basah. Maaf. Akhirnya, sebagian besar sahabat, malam itu saking nyenyaknya tidur, bangun-bangun dalam keadaan janabah, junub. Mimpi basah. Siapa yang ngerjain itu? Setan. Kok usah nyalahin setan? Emang salah? Salahnya apa? Siapa suruh jadi setan? Satu-satunya suuzon yang berpahala adalah suuzon kepada setan. Dan satu-satunya husnuzon yang berdosa adalah husnuzon kepada setan. Ustaz, jangan salahin setan, kasihan. Setan gak ada apa-apa kok. Enggak, itu husnuzon kepada setan gak boleh. Harus suuzon. Kayak Yusha, muridnya Musa, ketika jalan touring bareng dengan Musa, mau nyari guru kan, Khidir. Terus tiba-tiba di tengah jalan, ikan yang dipegang sama Yusha berenang lagi, padahal udah mati. Terus Yusha lupa, nyeritain itu ke Musa, jalan pas udah lapar, Musa bilang, mana ikan kita? Aduh, saya lupa. Apa kata-kata Yusha di dalam ayat itu? Wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa akan peristiwa itu kecuali setan tuh, kata Yusha. Apakah Musa bilang, kok kamu nyalahin setan sih, nyari kambing hitam deh? Enggak kan? Kenapa? Karena setan emang untuk disalahin. Jadi ketika ada dua orang, teman sahabat, cowok cewek dan bukan mahram ya, mereka salah satunya misalnya si cowoknya nelfon, aku anterin ya, jangan deh, aku tunggu jemputan aja, tapi lama nggak apa, aku anterin kok, kamu nggak percaya sama aku, bukan nggak percaya sama dia, nggak percaya sama setan. Jadi kalau kita menjaga hubungan kita jarak dengan lawan jenis, walaupun dia sahabat karib kita, ipar kita, sepupu kita bukan nggak percaya sama dia, kita percaya banget sama dia, tapi kita nggak percaya sama setan. Itu analogi berpikirnya. Sehingga jangan sampai kita menganggap teman kita yang nggak mau jalan bareng kita, nggak mau semobil dengan kita, seolah-olah dia kayak ngeraguin kita. Bukan. Jangan suzon dulu, jangan menjudge. Karena dia sangat yakin sama kita, sangat percaya sama kita, tapi dia sangat ragu kepada setan yang ada di antara kita. Sehingga dua orang yang sama-sama soleh bisa aja tergelincir, bukan karena niat buruk, tapi karena mereka memberi kesempatan kepada setan untuk menggoda mereka. Akhirnya setan datang, sahabat pada mimpi, basah, janabah, pas bangkit dari tidurnya, mereka harus mandi junub. Sementara air kurang. Ini gimana nih, kita harus mandi junub tapi nggak ada air. Mulai galau. Galau yang kedua nih, galau yang ketiga. 3 kali galau. Gimana kita akan berperang? Katanya ini perang suci tapi kita kotor. Katanya kita akan menghadapi musuh sementara kita juga najis. Gimana ini, gimana gini? Galau berat. Akhirnya Allah turunkan apa teman-teman? Hujan. Luar biasa ya. Cara Allah nolong. Coba lihat ayatnya. Masih ayat 11. Wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhiba ankum rijzasy syaitan. Allah turunkan air dari langit sehingga para sahabat tiba-tiba langsung bisa mandi janabah di bawah hujan. Dan mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan hujan itu anehnya lokal banget. Cuman di campnya para sahabat doang. Camp seberang tuh nggak hujan. Yang camp seberang gini aja. Kok di sana hujan sih? Yang di sini hujan, di sana kering. Itu kayak gitu banget cara Allah ngasih rezeki ya. Keajaiban ini muncul gara-gara dari awal mereka sudah lulus ujian ats-tsiqah billah. Jadi kalau kita memulai satu urusan kita dengan tsiqah billah, udah serahin aja. Lika-likunya tuh Allah ya akan ngasih kejutan. Banyak banget kejutan-kejutan indah. Udah selesai di situ? Belum. Udah pada mandi, udah pada segar, malah lebih segar daripada sebelum tidur gitu ya. Udah segar banget. Pas mau menghadapi musuh, mereka ngelihat musuh ini tangguh-tangguh dengan, kan kaum muslimin dalam perang Badar yang pakai kuda itu cuma 2 orang kalau nggak salah, sisanya jalan kaki. Sementara musuh sebagian besarnya pakai kuda dan onta. Pakai perisai, pakai baju besi, pakai pedang yang lebih panjang, lebih gede daripada kaum muslimin. Kan gentar juga nih ngelihat musuh yang gagah-gagah. Gagah-gagah juga ya. Akhirnya apa?
Allah tolong lagi. Tiba-tiba pas mereka ngelihat ke langit, mereka ngelihat barisan cewek-cewek. Maaf, bukan. Barisan malaikat. Barisan malaikat berbaris di langit. Jangan lihat ke atas. Saya aja yang udah punya pasangan. Insya Allah aman. Kita nggak dibukain pintu. Ternyata pas ngelihat ke langit, itu udah banyak barisan malaikat. Jadi menurut saya, perang Badar yang paling benar itu logikanya bukan 300 lawan 1000. Karena kaum muslimin itu bukan 300 orang. 300 orang plus 1000 malaikat. Jadi perang Badar itu yang benar adalah 1300 lawan 1000. Karena ditambah malaikat. Sebetulnya satu malaikat juga cukup loh kalau kita mau berpikir logis ya. Allah ngapain sih banyak-banyak, ngirim satu aja udah cukup lah. Untuk ngalahin musuhan cuma dihembus aja kan habis ya. Kenapa sampai 1000? Karena tujuan malaikat diturunkan bukan cuma untuk membunuh musuh, tapi menenangkan kaum muslimin. Kayak gitu banget kan Allah memperlakukan orang yang beriman. Dikirim 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun, pakai ikat kepala hijau, kemudian pakai jubah putih, kemudian mereka menyambar dengan cepat seperti angin, sehingga kaum muslimin ngeliat, perang belum mulai kok udah pada duluan sih. Malaikat duluan yang jalan. Aktif banget nih malaikat gitu ya, luar biasa. Sehingga kaum muslimin ya udah deh, ngopi-ngopi dulu kalau bahasa kita ya. Udah duluan nih malaikat aja kalau bahasa kita nih. Jadi intinya kayak gitu banget Allah memperlakukan kaum muslimin. Kenapa? Athiqah billah. Pokoknya udah serahin aja sama Allah, hidup kita bakalan nyaman banget. Didoain malaikat, ditolong malaikat, disupport sama malaikat, di like sama malaikat, di repost sama malaikat, di mention sama malaikat dalam analogi sosial media kita. Itu banget kalau kita percaya sama Allah. Tapi begitu kita asliqohnya berganti kepada logika, kita lebih yakin kepada hitung-hitungan matematika kita, maka hilanglah semua peluang kita untuk melihat keajaiban dalam hidup kita. Bisa dibilang perang Badar itu hampir kaum muslimin tuh nggak ikut perang. Cuman dikit doang perangnya, sisanya malaikat yang sebetulnya berperang. Coba nanti baca kisah perang Badar dari angle musuh. Jadi yang dibaca jangan cuman versi orang Islamnya, jangan cuman versi riwayat kita. Coba baca Nat Geo-nya mereka deh. Nat Geo-nya musuh. Ternyata menurut musuh-musuh yang nantinya akhirnya masuk Islam, mereka bilang, Alhamdulillah saya selamat hari itu. Itu kejadian luar ngeri banget. Waktu itu saya berada di pasukan musuh, saya belum dapat hidayah. Ketika kita akan berperang dengan kaum muslimin, yang kita lihat itu bukan kaum muslimin, tapi deretan makhluk yang memakai ikat kepala hijau. Mereka turun dari langit menyambar kami. Tiba-tiba saya menutup kepala dan mata saya hanya mendengar teriakan teman-teman saya yang dipenggal oleh para malaikat. Ketika saya membuka mata saya melihat tubuh teman-teman saya sudah terkapar di atas tanah. Itu kerjaan siapa? Bukan kerjaan kaum muslimin, malaikat. Kaum muslimin datang udah beres. Beres. Beres nih, diberesin sama malaikat. Kenapa? Athiqah billah. Percaya aja sama Allah, beres. Gak ada yang sulit kalau Allah udah ikut campur. Inilah pentingnya kita ngandelin Allah dalam masalah kita, dalam hidup kita, dalam hajat-hajat kita, dalam cita-cita kita. Saya punya cita-cita secara pribadi dalam urusan dakwah. Yang 3 tahun yang lalu orang menganggap itu berlebihan. 3 tahun yang lalu orang menganggap itu nggak mungkin. Salah satunya adalah gimana menghijrahkan teman-teman motor. Kalau dulu namanya geng motor. Kalau sekarang udah jadi ormas. Gimana pemerintah juga nggak bisa segala macam. Alhamdulillah bukan karena saya hebat, karena Allah terlibat. Akhirnya Allah bujuk hatinya, Allah ikat hatinya, tiba-tiba mereka jadi senang kepada masjid, senang kepada ilmu, senang kepada ta'lim. Itu kenapa? Karena kita melibatkan Allah. Program pemerintah kalau nggak melibatkan Allah, susah. Program sosial nggak melibatkan Allah, susah. Gimana pun teorinya rumit. Pemerintah bikin regulasi apa segala macam untuk masalah sosial apa, susah. Termasuk nanti mempersaudarakan 2 supporter bola yang sering tarung, itu nggak cukup dengan program pemerintah, nggak cukup dengan program dari PSSI, nggak cukup dengan program Menteri Sosial, harus pakai program dakwah. Kenapa? Di dalam program dakwah lah Allah terlibat. Dan mereka semuanya punya hati, dan yang memegang hati mereka itu jemari-jemari Allah. Jadi kalau pengen hati mereka diikat, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmati ikhwana. Caranya gimana? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lewat dakwah itu keajaiban terjadi. Jadi saya percaya banget nih, antara beberapa supporter bola di Indonesia yang selama ini mungkin sering ada masalah, bisa diikat hati mereka bahkan jadi ikhwana, bersaudara.
dengan media dakwah. Kenapa? Di dalam media dakwah itu Allah terlibat untuk menggenggam hati hamba-hambanya. Buktinya, berapa ratus tahun orang-orang Aus dengan Khazraj berperang di Madinah. Tiba-tiba datang Nabi, dengan izin Allah mereka menjadi Ansor. Gimana antara Muhajirin dan Ansor yang gak saling kenal, tiba-tiba menjadi lebih erat daripada saudara kandung. Siapa yang bekerja di balik ini semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata banyak hal yang gak mungkin terjadi, mungkin banget buat Allah. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya AG, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut. Daerah Jawa Barat namanya Batu Karas. Spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah seminggu kemudian setelah talim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh, kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba lagi datang, ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Maruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz,
Minggu lalu saya baru berdoa nih, ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di talim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanan tujawid qira'at kata Tehanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi, zuhur saya ngimamin di masjid. Cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya, itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya, alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzamil. Oh ya Muzamil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang, saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya? Kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah? Hanan yang mana nih? Kata dia. Mulai kaget dia kan. Mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki. Langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata Kintar dulu. Saya lihat ke belakang, benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzamil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustaz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduaannya di atas ojek. Coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah, terjadi juga di Indonesia.
terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang. Oh, mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh, ini ustadznya, coba dengerin lagi. Oh, kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu, oh gimana coba dengerin, nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja nggak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok nggak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia nggak pernah sholat sama sekali, tapi tiba-tiba nangis, jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri, kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini, kok saya dapat hidayah, kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat, dia wudhu, nggak mau ketahuan sama keluarganya, dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok nggak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka, pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia nggak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah, Ustadz itu udah bikin saya sadar, saya pengen banget ketemu beliau, beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya, bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh, nggak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya dan Alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya Alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau nggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur tiba-tiba lewat Alphard berhenti depan kita.
Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah dan itulah obat untuk segala kegalauan.